Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dari PGRI, demikian pula perwakilan dari Muspika, dan juga kepada Pak Ashabul Kahfi. Saya taunya Pak Aas, ternyata namanya Ashabul Kahfi. Namanya bagus banget, Pak. Syukron, jazakallah khair, terima kasih banget ya buat Bapak-bapak PGRI yang ada di sini. Sebuah kehormatan untuk kami untuk menjamu bapak-bapak di sini dan juga semakin mengadakan hubungan yang terjalin baik insyaallah. Tentunya semoga bukan hanya sekarang tapi juga untuk kedepannya. Dan pada kesempatan pagi hari ini Bapak sekalian, saya diminta untuk membahas sedikit tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu Bapak sekalian hadiah dari Allah untuk kita. Karena Allah mensyariatkan puasa Ramadan itu bukan untuk nyusahin kita, Pak. Emang sih kelihatannya sih susah ya, Pak ya. Puasa dari pagi sampai sore, lapar, dahaga, haus, sebulan lagi. Tapi kalau kita pikir-pikir sebetulnya Allah inginkan di belakang itu ada hikmah-hikmah yang besar sekali, Pak. Apa sih hikmah-hikmahnya? Banyak. Di antaranya yang pertama, yang paling utama, Allah ingin melatih kita. Ya. Karena untuk melatih jiwa itu butuh kepada apa, Pak? Ya, butuh kepada menahan hawa nafsu. Jadi setiap sebulan penuh di bulan Ramadan kita meninggalkan syahwat makanan, syahwat bersetubuh. Kita juga dilatih untuk beribadah. Siang hari puasa, malam hari tarawih. Iya. Coba bayangkan sebulan penuh kita di atas ibadah terus, Pak. Seakan-akan Allah ingin melatih. Iya. Kenapa sebulan? Karena dengan sebulan itu insya Allah pelatihan insya Allah semakin, kalau cuma seminggu mungkin kurang. Kalau cuma 2 minggu kurang. Tapi kalau sebulan dilatih terus. Tujuannya dari latihan itu supaya apa? Jadi kebiasaan, Pak. Ya Allah ingin supaya kita semuanya dibiasakan di atas kebaikan. Dibiasain nih kita baca Quran. Karena kan di bulan puasa alhamdulillah banyak kaum muslimin targetnya ingin khatam Quran. Ya. Rencana bapak-bapak mau khatam berapa kali nih, Pak? 3 kali. Masya Allah. Hebat Pak As. Iya. Pak Ashabul Kahfi bilang katanya mau khatam Quran bulan puasa ini 3 kali. Berarti satu harinya 3 juz. Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Pak. Iya. Bayangkan kalau tiap hari kita baca Quran, kita dekat sama Quran. Insya Allah hati kita pun jadi dekat sama Allah. Karena Quran itu kan surat dari Allah. Peringatan dari Allah. Sudahlah kita berpuasa, kita baca Quran, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin terlatih tuh. Makanya tujuannya dari puasa Ramadan apa? Puasa Ramadan tujuannya bukan selesai Ramadan punya baju baru, Pak. Tapi tujuan yang paling besar adalah imannya diperbaharui. Imannya menjadi baru. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kalian. Agar apa, Pak? Agar bertakwa. Rupanya tujuan kita disyariatkan puasa Ramadan itu agar bertakwa. Makanya Bapak, kalau ada orang yang nanya, Ustadz, apa sih tandanya puasa Ramadan kita diterima sama Allah? Gampang, bawain aja ayat tadi. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tanda orang yang diterima Ramadannya adalah kalau ternyata Ramadannya menghasilkan takwa. Adapun kalau ternyata setelah Ramadan kok nggak ada bedanya. Sebelum Ramadan tetap lalai, setelah Ramadan tetap aja begitu, nggak ada perubahan, tidak menghasilkan takwa. Ini sinyal bahwa Ramadan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak sekalian, jadi Allah mensyariatkan berbagai macam syariat, perintah-perintah itu tujuannya supaya apa? Untuk kebaikan kita. Ya. Saya yakin Pak, Bapak semua yakin ya Pak ya, sama saya juga saya yakin bahwa kita ini bakalan mati. Benar nggak Pak? Siapa di antara Bapak yang merasa saya akan hidup 1000 tahun lagi? Nggak ada kan Pak? Siapa di antara kita, saya mau hidup 500 tahun lagi? Nggak ada Pak. Yang namanya manusia memang sudah Allah tentukan pasti ada batas kehidupannya. Sekarang kita hidup entah wallahu alam 10 tahun yang lagi. Cuma masalahnya yang kita pikirkan adalah apa Pak? Kematian kita, persiapannya apa? Ya. Kita ini sering lupa persiapan menuju kematian. Kita ini sering kali disibukkan dengan cari duit, cari dunia, tapi persiapan buat akhiratnya sering kali lupa. Pas malaikat maut datang baru minta ditangguhkan. Malaikat, tolonglah semenit aja tangguhin. Cuma masalahnya apa? Kalau udah datang kematian nggak bisa tangguhin. Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Nah, sekarang Bapak sekalian, karena kita yakin bahwa kita akan meninggal dan perbekalan kita menuju kehidupan yang lebih panjang, Pak. Akhirat itu panjang sekali. Kita hidup di dunia berapa tahun? Baiklah, oke. Mungkin Bapak misalnya hidup Bapak 60 tahun. Satu harinya di dunia, satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita, Pak? 1000 tahun loh, Pak. Allah berfirman apa? Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Satu hari berapa jam, Pak? 12 jam. Kalau sehari semalam 24 jam. 12 jamnya di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita hidup di dunia 60 tahun misalnya, berarti di sisi Allah berapa jam? Enggak sampai setengah jam. Baik, kita hidup ternyata hanya setengah jam di sisi Allah. Untuk setengah jam itu kita lalaikan hari yang sangat panjang yang tidak ada ujungnya, hari kiamat. Waduh, rugi banget Pak. Hanya demi untuk dapat setengah jam, pengen kesenangan setengah jam, kemudian kesenangan kita di akhirat kita gadaikan. Wah, rugi Pak, rugi. Udah mendingan kita sabar sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Coba Pak, pilih mana? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Ya di dunia lah. Kalau di dunia sabar masih ada, sabar menghadapi ujian-ujian hidup. Dikasih ujian sakit, dikasih ujian lapar, dikasih ujian berbagai macam ujian, tak sabar. Sabar menjalankan perintah Allah. Disuruh sholat, ya sabar. Disuruh puasa, sabar. Disuruh zakat, sabar. Disuruh melaksanakan berbagai macam perintah Allah, ya sabar. Kalau kita nggak sabar menjalankan perintah Allah,
Ya sabarnya di neraka. Dilarang sama Allah, nggak boleh zina, nggak boleh makan riba, nggak boleh judi. Sabar. Kalau kita tidak sabar di dunia, sabarnya di neraka, Bapak. Makanya Allah berfirman kepada penduduk api neraka, apa kata Allah? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakanlah panas api neraka ini. Silahkan kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Karena kesabaran di neraka sudah tidak ada guna. Sementara kesabaran di dunia masih berguna dan bermanfaat. Maka dari itu Pak, sabar deh. Dengan adanya bulan puasa Ramadan ini ujian nih. Kita ini diuji sama Allah dengan perintah, dengan larangan, dengan berbagai macam ujian. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut apa? Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Bapak berkata saya beriman ya Allah. Allah berkata saya akan uji kamu. Kenapa Allah uji? Allah mengatakan apa? Sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Tuh Pak. Dengan adanya perintah sholat kelihatan tuh. Siapa yang sabar menjalankan sholat. Orang yang gak sabaran sholat, dipanggil as-sholatu khairum minan naum. Atau sholat ketekuna naon misalnya. Gimana coba Pak? Kenapa? Gak sabar. Disuruh sujud cuma 5 menit. Bapak sholat zuhur berapa menit sih Pak? Cuma 5 menit, 10 menit. Cuma berdiri, sujud sama Allah 5 menit aja gak sabar. Banyak kita antara kita gak sabar Pak. Iya. Dilarang sama Allah, kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri, kamu jangan berjudi, bisa kita lakukan. Tapi masalahnya syahwat kita nih, pengen. Dan kita gak sabar. Nah di bulan Ramadan ini Pak, kesabaran kita dilatih. Iya. Di bulan Ramadan kesabaran kita dipanjangkan nih Pak. Di siang hari Bapak mau makan, saya lagi puasa, sabar deh. Sabarnya sampai kapan? Maghrib. Bukan sampai mati Pak. Sabarnya cuma sampai maghrib, alhamdulillah. Iya. Di malam hari, ingat persiapan buat sholat taraweh. Orang yang gak sabar pas buka puasa, KB dihakan Pak. Iya. Ada kolang kaling, ada apa, ada semua dimakan habis. Belum yang diumpetin tadi siang. Iya. Akhirnya apa? Kenyang. Udah kenyang pas sholat apa coba Pak? Ngantuk. Kalau udah ngantuk gitu pengennya gimana Pak? Cepet-cepet selesai. Imam bacanya kulhu panjang amat nih Imam Fajar cuma kulhu. Kenapa Pak? Karena kita tidak sabar. Iya. Maka Allah ingin didik kita dengan bulan Ramadan ini loh Pak. Dididik, dilatih supaya sabar. Karena sabar itu memang sangat kita butuhkan di dunia Pak. Bapak jadi guru butuh sabar gak Pak? Kalau Bapak gak sabaran jadi guru, mungkin anak tuh dibentak-bentak, ditakol ya. Digimanain gitu. Ya harus sabar atau sama murid. Bagaimana cara mendidik supaya si murid itu jadi berhasil. Bapak sebagai seorang suami harus sabar nggak Pak sama istri? Apalagi istrinya cerewet. Iya. Bapak sebagai seorang bapak harus sabar nggak Pak menghadapi anak? Ya harus sabar. Bapak cari duit, ya harus sabar nggak Pak? Harus sabar. Memang hidup di dunia itu harus sabar semuanya. Kita punya pemimpin yang ternyata tidak sesuai dengan selera juga harus sabar, disuruh Allah oleh Rasulullah begitu. Kita juga menghadapi teman yang nyebelin harus sabar.
Sekarang kalau kita hidup di dunia nggak sabaran, susah loh Pak. Maunya marah-marah terus, susah. Maunya ngikutin keinginan terus, susah. Maka Allah ingin dengan bulan Ramadan ini supaya kita sabar. Sabar dari makan, sabar dari minum, sabar dari syahwat, sabar dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Makanya kalau ada orang puasa, tapi lisannya masih suka gibahin orang, puasanya tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Malam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan ia terus-menerus berkata dusta di saat puasa tidak ditinggalkan, maka Allah tidak butuh kepada puasa dia. Tuh, lihat. Maka Bapak sekalian, Allah ingin supaya kita ini jadi orang-orang yang sabar dengan puasa Ramadan. Iya. Sehingga ketika kita puasa sebulan penuh, sabar, udah sabar sampai sebulan ini. Tapi Pak, yang sabar ini bertingkat-tingkat juga Pak. Ada yang sabar karena terpaksa. Aduh, gimana lagi saya masa batal nanti dosa. Dipaksa aja lah, dipaksa puasa terus sampai apa? Sampai lebaran. Alhamdulillah, selesai. Tapi ada juga yang sabar tapi menikmati loh Pak. Saya alhamdulillah puasa, gak makan, gak minum, tapi rasanya nikmat banget gitu. Sehingga setelah bulan Ramadan kayaknya kangen pengen Ramadan lagi. Nah ini derajatnya lebih tinggi Pak. Ya dia menikmati ketidaknyamanan di saat puasa itu karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian, jadi ini pelajaran pertama, hikmah yang pertama yang Allah inginkan dari bulan puasa. Apa itu Pak? Melatih kesabaran kita. Sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk menjauhi larangan Allah. Sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan dunia. Sabar. Ya. Kemudian hikmah yang kedua apa Pak? Yang Allah inginkan dari bulan Ramadan. Hikmah yang kedua Bapak sekalian, yang Allah inginkan dari bulan Ramadan, supaya kita ini mempunyai jiwa peduli. Peduli maksudnya apa? Kedermawanan kita loh. Bayangkan Bapak kalau lagi lapar, terasa perih, haus, dahaga. Seharusnya kita mikir bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan di tempat-tempat sana. Masya Allah. Ini harusnya menimbulkan kedermawanan di hati. Ya. Apa di Indonesia ini Masya Allah subhanallah banyak sekali musibah-musibah yang menerpa Pak. Kemarin di Lombok, kemarinnya lagi, setelahnya di Palu. Ya baru-baru ini di Bengkulu. Entah di mana lagi kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya Pak. Iya. Kenapa Allah inginkan ada seperti ini? Pastinya juga ujian buat kita. Kita mau nggak bantu mereka? Jiwa sosial kita itu dilatih. Nah di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk berjiwa sosial Pak. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu Pak bertambah Pak kedermawanannya. Ibnu Abbas berkata, Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan Nabi lebih dermawan lagi kata Ibnu Abbas di saat bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW di bulan Ramadan bertambah kedermawanannya Pak. Iya. Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif menyebutkan hikmah-hikmahnya kenapa sih Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu tambah dermawan. Nah, ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena bulan Ramadan itu banyak orang berpuasa sehingga butuh dikasih apa? Ya makan. Kadang orang-orang yang berpuasa mau cari kerja jadi akhirnya lemah.
Ada orang yang ingin fokus ibadah, maka banyak memberikan makan, itu pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Yang kedua apa coba Pak? Rasulullah mengabarkan bahwa pintu kebaikan itu ada 3 Pak. Yang pertama puasa, yang kedua sholat malam, dan yang ketiga sedekah. Ternyata pintu kebaikan itu ada 3 kata Rasulullah dalam riwayat Mu'adz bin Jabal ya, yang dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis itu hasan sahih. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Yang pertama saum, puasa. Yang kedua sedekah. Yang ketiga yaitu sholat malam. Coba Pak, di bulan Ramadan 3 pintu kebaikan ini usahakan ada. Siang hari puasa, alhamdulillah dapat 1 pintu. Malam hari sholat malam, tarawih, alhamdulillah dapat 2 pintu. Maka ditambah lagi dengan sedekah, dapat 3 pintu. Makanya ada orang berkata, "Ustadz, kenapa sih di bulan Ramadan saya ini mudah banget berbuat baik, tapi setelah Ramadan susah?" Jawabnya itu, karena di bulan Ramadan semua pintu kebaikan kita dapatkan Pak. Tapi di luar bulan Ramadan pintu kebaikan itu kita tutup satu-satu. Puasanya sudah enggak lagi, sholat malamnya berkurang, sedekahnya juga mulai sedikit. Jadi pintunya mulai ditutup. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu apa? Berkurang juga dari kita. Nah Bapak sekalian, maka dari itu di bulan Ramadan Bapak sekalian, Bapak yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan lupa untuk senantiasa bersedekah, membantu fakir miskin, para janda, orang-orang susah. Karena membantu orang-orang susah, fakir miskin, para janda, ternyata pahalanya sama dengan jihad fisabilillah Pak. Rasulullah SAW bersabda apa? As-sa'i 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fisabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur. Rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang memperhatikan, membantu para janda, orang-orang yang lemah dan susah, kata Rasulullah, itu pahalanya bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, dan bagaikan orang yang terus-menerus puasa dan sholat. Bayangkan Pak, Masya Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, memang di bulan puasa ini kebaikan luar biasa sekali. Ya. Maka ini banyak sekali sebetulnya kalau mau saya bicara tentang hikmah-hikmah puasa terlalu banyak Pak. Yang jelas Allah syariatkan bulan Ramadan ini pasti karena ada maslahat yang sangat besar. Nggak apa-apa, kita susah sebulan untuk puasa, capek nggak apa-apa. Iya, karena memang Pak sudah sunatullah ya Pak ya. Kenikmatan itu tidak akan bisa diraih dengan cara bernikmat-nikmat, nggak bisa. Kesenangan itu tidak bisa diraih dengan cara bersenang-senang Pak, nggak bisa. Ibnu Qayyim berkata apa? Ajma'a al-uqala fi kulli ummah anna ni'mah la yudraku bin ni'mah. Semua orang-orang berakal di setiap umat bersepakat bahwa kesenangan itu tidak bisa dicapai dengan cara bersenang-senang. Bapak pengen senang di dunia, Bapak harus susah di dunia nih Pak, cari kesenangan dunia. Kalau kita ingin dapat kesenangan akhirat, kita harus susah Pak dengan amalan soleh. Nggak apa-apa capek di dunia, asal senang di akhirat. Seorang sahabat Pak capek ya ibadah. Ketika ditanya, "Hai sahabat, kamu kok capek terus untuk ibadah? Kapan kamu mau istirahatnya?" Apa kata sahabat ini? "Saya istirahatnya nanti aja di surga." Ya, saya di dunia nggak apa-apa capek. Menjalankan perintah Allah capek, meninggalkan larangan Allah capek, nggak apa-apa capek sebentar. Istirahatnya nanti di surga. Masya Allah, Bapak sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Bapak sekalian, pembahasan berikutnya adalah keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Ada sebuah hadis Pak
Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dan hadis ini hasan insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila malam pertama bulan Ramadan, suffidati syayatin maradatul jin. Setan-setan akan diikat. Wa ghulliqat abwabun niran. Pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga akan dibuka. Wa yunadil munadi. Dan akan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Walillahi utaqa minan nar. Dan setiap malamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Perhatikan hadis ini, Pak. Dalam hadis ini, Pak, Rasulullah mengatakan apa, Pak? Malam pertama bulan Ramadan, setan-setan diikat. Terjadi perselisihan para ulama apa makna setan-setan diikat. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan beneran setan diikat. Ya. Cuma pendapat pertama ini berselisih. Apa semua setan atau sebagian saja? Ya. Ada yang bertanya, Ustadz, katanya bulan Ramadan setan diikat. Tapi kok masih ada yang nggak puasa? Katanya bulan Ramadan setan diikat, kok masih ada yang kesurupan? Nah, di sini sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud diikat setan adalah menjadi dua pendapat. Sebagian mengatakan apa? Yang diikat itu hanya setan-setan jahat saja. Karena dalam riwayat Tirmidzi di situ ada penjelasan suffidati syayatin maradatul jin. Ya, setan-setan yaitu setan-setan yang durhaka, jin-jin yang durhaka itu yang diikat. Kata mereka itu menunjukkan yang diikat itu hanya jin yang durhaka saja. Adapun yang baik-baik, yang enggak durhaka, yang enggak jahat, enggak diikat. Sebagian lagi mengatakan apa? Semua diikat kecuali jin korin. Tahu nggak Pak jin korin, Pak? Jin korin itu jin yang menemani setiap orang. Karena setiap manusia itu ada jin yang menemani dia, namanya jin korin. Ya. Kenapa disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW di bulan puasa pernah ditengok sama istrinya yang sedang itikaf Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah mengantarkan istrinya yang bernama Sofiyah ke pintu masjid. Lalu ada seorang sahabat melihat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, "Hei kamu, ini istri saya." Kata orang itu, "Hai Rasulullah, masa saya suuzon sama kamu?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh seorang manusia seperti mengalirnya darah. Sehingga itu menunjukkan bahwa jin korin gak diikat." Nah, ini atas pendapat yang pertama yang dimaksud bahwa yang diikat itu setan. Sementara makna pendapat yang kedua yang dimaksud setan diikat artinya syahwatnya diikat. Karena disempitkan dengan puasa itu. Ya, yang jelas dua makna ini benar, Pak. Ya. Nah, dari itu, Pak, kalau misalnya ada orang yang kok bulan puasa katanya setan diikat tapi masa ada kesurupan. Maka dari itu kita katakan tidak semua setan yang diikat. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua setan yang diikat. Ya. Mohon maaf Pak, saya cuma ingin mengingatkan sebelumnya. Kalau minum tolong pakai tangan kanan ya Pak ya. Karena saya melihat beberapa minum pakai tangan kiri. Kata Rasulullah yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Jangan kayak setan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Kata Rasulullah SAW, awal malam bulan Ramadan setan-setan diikat. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga apa? Dibuka. Masya Allah.
Bayangkan Bapak sekalian, di bulan Ramadan pintu-pintu semua, pintu surga 7 pintu semuanya, 8 pintu semuanya dibuka. Dan semua pintu neraka ditutup Bapak sekalian. Iya. Kemudian kata Rasulullah apa? Walillahi utaqa minan nar. Setiap malamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Ustadz, bukannya ada hadis Ramadan terbagi menjadi 3. 10 awal rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga itkun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Bapak ketahuilah hadis ini syadz, mungkar. Karena hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang disepakati oleh ulama akan kelemahannya. Ya, namanya Rishdin bin Sa'ad. Udah gitu hadis ini bertabrakan dengan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa pemerdekaan api neraka itu setiap malam adanya. Makanya para ulama ahli hadis mengatakan bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 itu hadisnya mungkar. Yang benar setiap malam bulan Ramadan itu pemerdekaan dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Tirmidzi tadi. Tuh Pak, bayangkan Pak, jadi setiap malam bulan Ramadan banyak hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka. Kita pengen supaya kita termasuk orang yang dimerdekakan dari api neraka, Pak. Maka dari itu Masya Allah ini kesempatan yang luar biasa sekali Bapak sekalian. Hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, alhamdulillah. Bayangkan Mbak, orang yang puasa Ramadannya karena iman dan berharap pahala, bukan karena pengen diet. Ada orang terkadang puasa Ramadan motivasinya pengen diet, ya, biar kurus. Yang seperti ini nggak dapat janji tadi. Yang disebutkan dalam hadis ini apa? Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Kita kan yang namanya manusia banyak dosa, Pak. Rupanya dengan kita berpuasa sebulan penuh mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah karena keimanan kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini hadiah dari Allah untuk kita. Iya. Karena orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Pak di bulan Ramadan didoakan kecelakaan oleh Allah. Didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah. Yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW naik mimbar. Lalu beliau bersabda apa? Amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Apa kata Rasulullah tadi? Jibril datang kepada saya dan Jibril berkata, hai Muhammad, ucapkan amin. Ragima anfumri'in dakhala alai syahrul Ramadan. Semoga celaka, semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan. Fa kharaja minhu falam yughfar lah. Lalu ia keluar dari bulan Ramadan ternyata belum diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Amin. Masya Allah. Yang mendoakan siapa Pak? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ini yang pertama nih. Semoga orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan ternyata belum mendapatkan ampunan. Semoga celaka orang itu, kata Jibril. Luar biasa Pak. Masya Allah. Cuman Pak, maaf ya, di tengah masyarakat tersebar hadis yang dibuat-buat. Sebutkan bahwa Rasulullah naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian ditanya, hai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi Jibril berkata kepada aku, hai Muhammad, aminkan. Semoga diabaikan orang yang belum minta maaf
ya sebelum Ramadan kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, kepada tetangganya. Bapak, itu bukan hadis. Itu murni dibuat-buat Pak di zaman sekarang. Tidak ada satupun dalam kitab-kitab hadis menjelaskan lafaz tersebut. Itu murni dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Pak, berdusta atas nama Rasul itu berat itu Pak. Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia memposisikan tempatnya di neraka tuh. Yang sahih lafadznya yang tadi. Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Hai Rasulullah, apa yang kau aminkan?" Kata Rasulullah, Jibril berkata tadi kepadaku, "Hai Muhammad, aminkan semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar darinya ternyata belum mendapatkan ampunan dari Allah." Kata Rasulullah apa? Amin. Lalu Jibril berdoa lagi, semoga celaka orang yang mendapatkan orang tuanya ternyata tidak memasukkan ia ke surga. Amin, kata Rasulullah. Semoga celaka yang ketiga, orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak bersolawat kepadamu. Kata Rasulullah apa? Amin. Tuh Bapak sekalian, Masya Allah. Ya, makanya jangan lupa Pak, kalau disebutin nama Rasulullah, kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, supaya tidak mendapatkan doa tersebut. Lihat Bapak sekalian. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan emas dapat ampunan nih Pak. Ya. Banyak di antara kita Pak, untuk mendapatkan ampunan tuh kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau dikasih janji duit, kayaknya semangat deh Pak. Ya nggak Pak? Banyak loh Pak. Coba Bapak sekali-kali ya di masjid ngumumin gini. Siapa yang sholat subuh berjamaah nanti dapat duit per orang 1 juta. Kira-kira jam 4 penuh nggak tuh masjid? Penuh Pak, penuh. Ya, nginep. Tapi kalau disebutin as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Bodo amat. Nggak tergerak hatinya. Nggak tergerak dengan pahala-pahala yang Allah sediakan. Lebih tergerak dengan pahala dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena keimanan kita kepada akhiratnya lemah. Orang yang iman kepada akhirat dan yakin dia akan kembali kepada Allah, dia akan lebih semangat dengan janji-janji Allah di akhirat. Maka ketika dia mendengar orang yang puasa Ramadan dapat ampunan, Masya Allah, luar biasa ini. Ini kesempatan emas saya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Bapak sekalian, jangan sampai Pak, kita lebih semangat ketika kita diberikan iming-iming dunia. Iming-iming akhirat itu lebih baik, Pak. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Iya. Nah, kata Rasulullah, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu Rasulullah bersabda apa lagi? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan? Apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan? Salat tarawih. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, dapat ampunan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jangan menganggap remeh tarawih. Kalau di negeri kita nih Pak, tarawih paling banyak hari pertama loh Pak. Ya enggak Pak? Sampai 15 hari masih banyak Pak. Pertengahan sampai akhir entah itu masjid kembali kosong. Ya. Kenapa ya Pak ya? Mall yang penuh, betul. Itikafnya di mall. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, justru masjid semakin penuh sesak itu di akhir-akhir.
Kalau kita kebalikan, tarawih rajinnya di awal-awal. Padahal Pak, Bapak kalau lagi balap lari nih Pak ya, begitu sampai mendekati finish, kira-kira Bapak tambah lemes apa tambah kencang nih Pak? Hah? Kalau Bapak lagi balap lari nih, ya, begitu sampai finish tambah kencang nggak Pak? Tambah kencang, sekuat tenaga. Seharusnya kita juga begitu. Ketika menghadapi finish Ramadan, tambah kencang ibadahnya. Ini enggak, tambah kendor. Ya. Sholat tarawehnya udah enggak lagi, di rumah aja lah. Padahal kan sholat taraweh bersama imam sampai selesai, kata Rasulullah, sama pahalanya dengan sholat semalam suntuk. Kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam lail, ya sholat taraweh bersama imam sampai selesai, ditulis oleh Allah seperti sama dengan sholat semalam suntuk tuh, bayangkan Pak. Luar biasa. Ya. Maka Rasulullah SAW di sini memberikan kabar gembira nih buat orang yang selalu menjaga sholat tarawehnya sampai di akhir bulan Ramadan. Kata Rasulullah apa? Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Tapi Pak, jangan nyari sholat taraweh yang cepat banget Pak. Karena yang namanya cepat banget itu Pak, bisa-bisa terkadang tidak tumak ninah. Sedangkan tumak ninah itu rukun sholat atas pendapat yang kuat. Ada di zaman Rasulullah, waktu itu Rasulullah sedang duduk-duduk sama para sahabat. Masuk seorang laki-laki orang Arab Baduy, lalu sholat cepat banget sholatnya. Allahu Akbar. Setelah sholat datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya. Balik lagi ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Ternyata gara-gara dia terlalu cepat, tidak tumak ninah. Nah, cari Pak yang sholat tarawehnya itu bisa menimbulkan apa? Kekhusyuan, tumak ninah, tenang. Ya. Sehingga apa? Sholat itu betul-betul berpengaruh dalam hidup kita. Karena fungsi sholat kata Allah dalam Al-Quran apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita sholatnya rajin tapi tidak juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti ada apa-apanya tuh sholatnya tuh. Ya, sepertinya sholatnya belum diterima sama Allah. Maka dari itu hati-hati Bapak sekalian. Maka kita sholat taraweh, alhamdulillah kita semangat di sholat taraweh terus supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda lagi apa? Man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan Pak, Allah mengatakan apa Pak? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Artinya, Bapak sholat taraweh di malam itu sama dengan taraweh 83 tahun. Bayangkan. Bapak baca Quran di malam itu sama dengan baca Quran 83 tahun. Bayangkan. Bayangkan ini hadiah dari Allah. Satu malam nilainya 83 tahun. Kalau Bapak umurnya sekarang berapa nih? 50 tahun. Pak As berapa Pak? Hah? Oh udah 60, Masya Allah. Kalau 60 misalnya dapat Lailatul Qadarnya 40 kali. Ya. Bapak dapat Lailatul Qadarnya 40 kali, di malam itu sholat taraweh, baca Quran. Kalikan aja Pak, 40 kali 83 tahun. Alhamdulillah. Iya. Makanya dari itulah Bapak sekalian, ini bulan Ramadan ini kesempatan banyak banget ini, alhamdulillah. Cuma masalahnya semangat kita ini terkadang yaitu Pak kurang. Iya. Maka coba kita
mengasah semangat kita untuk Ramadan yang akan datang ini, Pak. Bersungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi ini ya bulan Ramadan banyak sekali keutamaan dan keutamaannya. Ya, apalagi Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Pak. Kata Rasulullah, "Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha." Kata Rasulullah SAW, setiap amalan anak manusia dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin, yaitu 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak Adam ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya. Masya Allah, ternyata puasa itu ibadah khusus untuk Allah, Pak. Orang bisa aja ngaku-ngaku puasa, Pak. Bisa saja ada orang yang pura-pura lemes gitu, padahal dia nggak puasa. Memang kata para ulama, puasa itu ibadah tusir, ibadah rahasia. Maka dari itu Allah mengatakan apa? Kecuali puasa, itu dihitung lebih dari 700. Tanpa batas. Kalau amalan yang lain 10 sampai 700. Tapi puasa tidak. Kenapa kata Allah? Karena itu untukku. Dan aku yang langsung membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makanan dan minum serta syahwatnya karena aku, kata Allah. Iya, Pak, Bapak sendirian gak ada orang yang lihat. Bapak gak berani batal kan? Berani gak Bapak batal ketika sendirian gak ada orang yang lihat? Gak berani. Itu menunjukkan memang Bapak berpuasa karena Allah, bukan karena siapapun juga. Makanya Allah mengatakan apa? Dia tinggalkan makan dan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Subhanallah. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, inilah bulan Ramadan Bapak sekalian. Kita berusaha untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Gembira dengan ibadahnya, ibadah puasanya, ibadah tarawihnya. Kita gembira, berusaha ya semaksimal mungkin. Anggap saja Pak, bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir buat kita. Karena kita tidak tahu setelah Ramadan ini masih ada umur atau tidak. Kalau kita menganggap ini Ramadan terakhir buat kita, insya Allah kita sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak, Bapak sekalian, ya, saya tidak ingin berlama-lama, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setidaknya memberikan motivasi, Pak, ya, untuk semakin menggunakan Ramadan kali ini untuk bersungguh-sungguh lagi. Ya. Apalagi Bapak sebagai guru, yang namanya guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Jangan sampai singkatan dari wagu ditiru. Tahu nggak wagu, Pak? Bahasa Jawa, nggak pantas ditiru. Ya. Harus bisa seorang guru memberikan contoh kepada anak-anak muridnya. Sebab kalau anak-anak murid itu ngikutin bapak, bapak juga dapat dosanya. Makanya jadi guru itu siap-siap nanggung dosa anak muridnya. Saya sebagai seorang ustadz, kalau saya nyampeinnya salah, saya siap-siap nanggung dosa, ya, orang yang mengamalkan yang saya sampaikan salah itu. Bapak sebagai seorang guru lalu memberikan contoh yang tidak baik kepada anak, Bapak siap-siap menanggung dosa orang-orang yang Bapak contohkan tersebut. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai sebuah contoh yang buruk dalam Islam,
maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Maka jadilah Bapak sebagai guru yang benar-benar bisa menjadi suri tauladan. Jadilah kita semua menjadi guru-guru yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang bisa berusaha berpikir mencetak generasi yang terbaik, anak-anak murid yang berhasil dan sukses dunia dan akhirat, menjadi anak-anak sukses yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Ya, jadilah guru yang berpikir untuk kualitas muridnya. Jangan Bapak pikirkan bagaimana saya sebatas melaksanakan beban ngajar dah selesai. Salah. Yang Bapak pikirkan bagaimana saya mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Karena pekerjaan guru itu Pak mulia banget sebetulnya Pak. Para nabi guru bukan? Guru. Ya. Manusia terbaik di dunia guru. Makanya pekerjaan yang paling baik ya guru. Tapi masalahnya guru juga kalau salah nyampain dosanya paling gede. Makanya saya berharap ya, mudah-mudahan Bapak semakin Pak ya. PGR ini kalau bisa bikin pembinaan terus Pak, supaya bisa mencetak guru-guru yang berkualitas. Kualitas iman, takwa, kualitas dalam keilmuan. Sehingga bangsa ini betul-betul bisa berhasil mencetak murid-murid yang kuat dalam ilmu dan ya ibadah. Soalnya ujung tombaknya siapa? Ya guru. Siapa lagi? Kalau gurunya melempem, muridnya melempem. Kalau gurunya aja nggak sholat, muridnya gimana mau sholat? Kalau gurunya tawuran, ya muridnya kemana-mana. Iya. Maka jangan sampai kata orang istilahnya begitu. Ya guru kentut, murid lari. Ya. Akhirnya kemudian si murid ngikutin apa yang dia mau. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan ini nggak ada pertanyaan kan? Ada? Ada. Oh ada, satu ya. Ya. Baik. Silakan Pak Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Al-Mukarram, narasumber, kami mewakili teman-teman mungkin di kelompok guru. Kami sebagai guru mendidik anak orang lain yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, situasinya sok kesel. Kemudian kita juga harus bersabar. Pertanyaannya adalah, apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Kan kadang-kadang di antara teman-teman, sabar itu ada batasnya gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, satu-satu dulu. Dua aja sekalian ya. Nikmat di dunia ini insya Allah, Takut lupa nih Pak. kayak mabok, judi, berzina dan seterusnya, insya Allah akan kita tinggalkan. Iya. Insya Allah. Tapi di surga ada nggak tuh nikmat seperti itu? Pengen shopping gitu, ke TSM gitu ya. Ada tidak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih buat Pak Ashabul Kahfi. Pertanyaannya bagus banget ini. Yang pertama Pak, Bapak sebagai seorang guru menghadapi murid yang bandel, kan harus sabar. Apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Perlu diluruskan. Sabar itu bukan berarti diam. Tapi sabar itu sambil memberi solusi yang terbaik. Sekarang Pak, ketika Bapak menghadapi anak yang bandel, kemudian Bapak marah-marah, kira-kira kalau dimarahin solusi bukan? Kalau memang itu solusi silahkan. Tapi kalau itu bukan solusi, apa manfaatnya marah-marah? Berarti Bapak harus mencari sebab kenapa anak ini nakal. Makanya Pak, kenakalan remaja itu banyak faktor.
Seorang guru tidak boleh cuek. Guru itu bukan hanya sebatas saya udah ngajar selesai, tidak. Tapi guru harusnya mikir bagaimana mencetak anak ini supaya lebih baik. Si anak ini bandel kenapa? Banyak faktor, Pak. Bisa jadi broken home rumahnya, Pak. Orang tuanya, ibunya kelahi, berantem dan yang lainnya. Akibatnya jadi anak yang bandel, tidak peduli lagi. Wah, ini harus ada berikan solusi. Atau faktor yang kedua, teman-teman. Nah, ini juga harus kita pikirkan baik-baik sebagai seorang guru. Coba konsultasi dengan guru BP ya misalnya. Kan dia paham tentang psikologi anak tentunya kan. Gimana caranya ini membina dan mendidik anak-anak yang bandel ini. Cuma banyak ya pembinaan itu seringkali dikesampingkan masalah rohaninya, Pak. Padahal pembinaan rohani itu jauh lebih kuat membentuk daripada sebatas yang lainnya. Ya. Maka dari itu ketika Bapak kesal sama seorang murid, kesalnya itu bolehlah hati kita kesal, tapi akal kita harus dingin. Kita mikir jauh ke depan, kira-kira kalau saya marah nih sama si anak ini, manfaatnya apa ya? Kira-kira ini solusi bukan ya? Kalau dikira ini bukan solusi, ya udah lebih baik Bapak musyawarah sama yang lain. Coba musyawarah dengan guru-guru yang lain, gimana ini menghadapi anak yang bandel ini? Apa kira-kira solusi yang paling tepat menghadapi mereka? Nah, baru kemudian langkah-langkahnya harus direalisasikan. Jadi Pak, sabar itu bukan berarti diem aja, salah. Sabar itu sambil mencari apa? Solusi yang terbaik dan sikap yang paling baik. Ya. Makanya kalau ditanya, sabar itu ada batasnya? Ya tidak ada batasnya. Ketika Rasulullah bersabda, inna satakunu atharah, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Nanti Rasulullah mengabarkan begitu. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta talqauni ala haud, sampai berjumpa denganku di telaga Haud. Sabarnya sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga Haud. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, tidak ada. Sampai meninggal kita harus sabar. Nah, tapi ingat, sabar itu bukan berarti diam. Ya. Bapak kesal sama anak, nyebelin ini, bandel banget. Saya mau pukul, kira-kira kalau saya pukul berubah nggak ya? Kita harus jauh ke depan. Makanya Rasulullah SAW memuji seorang sahabat yang punya dua sifat yang bagus. Apa kata Rasulullah? Inna fika la khaslatain. Kamu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilm wal anah. Yang pertama sifat halim, yang kedua sifat anah. Bapak tahu nggak sifat halim? Kata para ulama, sifat halim artinya dhabtun nafsi inda haijanil ghadab, yaitu mampu menguasai diri di saat emosi. Halim namanya. Yang kedua al-anah. Apa itu al-anah? Kata para ulama, yaitu adamut istijal, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Nah, ketika kita marah, kita harus punya sifat halim, jangan dulu terpancing emosi. Ketika kita mau mengambil sikap, jangan tergesa-gesa, pikirkan jauh ke depan. Apa kira-kira yang paling baik untuk dia? Nah, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah Pak, anak-anak semakin bisa lebih baik insya Allah, biidznillah. Kenakalan remaja dengan adanya guru-guru yang bertakwa, yang soleh, yang paham ilmu, insya Allah semakin terkurangi ini. Ya. Makanya harus dimulai dari guru. Ketika gurunya tidak mau bertakwa, jangan harap bisa menghasilkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua tadi saya lupa nih Pak, apa ya? Nikmat dunia. Kalau di akhirat kira-kira dapat nggak? Mau pergi ke mall. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Bagi kalian wahai penduduk surga,
Apa yang kalian mau silahkan. Semua yang kita mau Allah kabulkan selama itu bukan maksiat, Pak. Apa yang kita minta kepada Allah di hari kiamat, di surga Allah berikan. Iya. Pak, di surga ada pasar nggak? Ada, namanya pasar Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya di surga kata Rasulullah, inna fil jannati suqan ya'tuna kulla yaumil jumu'ah. Di surga itu ada sebuah pasar di mana mereka pergi ke pasar di setiap hari Jumat kata Rasulullah. Kemudian ketika mereka berada di pasar, mereka jual beli, Allah pun hembuskan angin dari utara. Lalu pulang dalam keadaan bertambah ganteng, lebih wangi bajunya. Bayangkan, Bapak kalau pulang dari pasar Cilengsi bau nggak Pak? Bau. Ini di surga pulang dari pasar tambah ganteng, tambah wangi, bayangkan. Dan Bapak jangan pikirkan pasar di surga itu luar biasa, Pak. Yang namanya mall Indonesia di Indonesia kecil, di dunia kecil. Pasarnya surga luar biasa, Pak. Ada pasar di surga itu. Ya. Jadi jangan khawatir, Pak. Allah sudah mengatakan kalian akan mendapatkan apa yang kamu mau, Allah akan berikan. Bahkan disebutkan dalam hadis, Pak, seorang penduduk surga itu kalau pengen minum tiba-tiba ceret datang sendiri. Menuangkan sendiri. Kalau pengen buah surga, pohonnya mendekat sendiri, dipetik tanpa harus naik. Ya. Masya Allah. Cuma masalahnya kira-kira kita masuk surga apa enggak ya? Nah ini yang harus kita usahakan. Kita harus berusaha masuk surga, Pak. Jangan cuma ngayal aja pengen masuk surga tapi nggak ada usaha. Ya. Ya. Ciri orang yang mendapatkan ampunan setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan apa ya? Kan sudah disebutkan tadi bahwa setelah Ramadan ternyata dia lebih bertakwa kepada Allah. Ya. Lebih bertakwa kepada Allah. Apabila puasa di tahun lalu tidak terpenuhi hutang puasa, bagaimana cara puasanya tetap tidak batal atau tidak gugur hutangnya, Pak? Jadi misalnya belum sempat dibayar nih sampai datang puasa berikutnya, maka setelah puasa ini wajib tetap bayar. Ya, harus dibayar hutang puasa itu, tidak gugur dengan datangnya puasa berikutnya. Kalau wanita tarawih lebih baik di masjid atau di rumah? Sebutkan dalam hadis, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan mencegah para wanita pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau sholat wajib saja lebih utama di rumah, apalagi sholat sunnah, sholat tarawih. Maka dari itu, ya wanita yang lebih baik ya sholat tarawih di rumah. Tapi kalau mau pergi ke masjid silahkan. Tapi ingat ya, wanita yang mau pergi ke masjid sama Rasulullah dilarang pakai minyak wangi. Karena dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan wanita yang pergi ke masjid pakai minyak wangi disuruh pulang mandi junub. Ya. Yang kedua, jangan pergi ke masjid tabaruj. Pergi ke masjid kayak ondel-ondel, pakai lipstik, pakai ya Allah, ini mau kemana? Itu dilarang sama Rasulullah SAW. Ustaz, mana yang didahulukan nih? Puasa qadha atau puasa sunnah Syawal? Sekarang Bapak qadhanya berapa hari? Kalau cuma 6 hari, Ibu misalnya mendingan Syawal qadha dulu. Baru setelah itu Syawal. Ya qadha dulu 6 hari, baru Syawal 6 hari. Tapi misalnya bulan Syawal sudah tersisa 6 hari. Sementara belum sempat qadha juga. Maka lebih baik pada waktu itu bulan Syawal aja dulu.
6 hari baru setelah itu apa? Qadha. Ya. Kunut di bulan Ramadan di salat tarawih bagaimana? Iya, itu sunnah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, para sahabat dahulu itu memulai kunutnya pada 15 pertengahan Ramadan sampai akhir. Ya. Tapi kalau mau dari awal silahkan juga, nggak apa-apa. Sebaiknya sholat sunnah witir dilaksanakan kapan? Kalau memang di sholat tarawih, baiknya sampai selesai imam. Jadi imam sampai selesai tarawih. Nah, supaya apa? Karena Rasulullah disebutkan dalam hadis tadi riwayat Ibnu Khuzaimah, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih, maka ditulis sholat semalam suntuk untuknya. Tapi kalau untuk sholat tahajud, ya Bapak misalnya sekarang nih mau sholat tahajud, maka sholat witir itu lebih baik nanti diakhirkan, Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ij'alu sholat akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan akhir sholat malam kalian itu sholat witir. Ya. Jadi diakhirkan. Baik, saya kira cukup sampai di sini karena pertanyaan yang lain tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.